Untung ada Dino yang ngajakin lu. Jangan gitu atuh Bibit. Gak enak kalau dilihat orang. Udah, Adino permisi dulu. Mau kemana? Terus ayam bebek yang ngepes gimana tuh? Udah, nggak apa-apa. Lagian malingnya juga udah pergi. Astagfirullahaladzim. Mayat. Mayat! Pak, tolong Pak, mayat Pak! Ada darah lagi. Pak, mayat Pak! Astagfirullahaladzim. Dino, kunaon aing? Itu Pak, mayat Pak di mobil saya Pak. Yaudah, kamu tenang ya, tenang. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Lu di mana sih? Neng, tenang Neng. Neng, ada di musola Al-Furqon. Lo teh ngapain di sini? Terus itu teh darah siapa? Oh, tidak. Siapa yang melakukan ini? Tega sekali, ya Allah. Aduh. Neng, tenang Neng, tenang. Lu harus tanggung jawab. Siapa yang Mana gua tahu tuh Itu mah bukan darah, itu macet Neng. Iya, Cat. Astagfirullahaladzim, saya teh baru ingat. Itu teh cat bekas buat ngecat gapura kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ada telepon Dari siapa Umi? dari Ustadz Jainuddin. Oh, Dino, Bapak tinggal dulu ya. Iya Pak. Ya ampun, Neng, kamu teh kenapa itu? Kok berdarah? Kamu luka? Ayo tuh diobatin ini. Ayo. Itu mah bukan darah Bu, itu teh cat saya, dia tumpahin. Oh, itu teh cat. Neng, ya udah tuh ke rumah biar dibersihin bajunya. Iya Bu, makasih. Lo teh sebenarnya siapa? Terus sejak kapan di mobil gue? Gue cuma numpang tadi. Numpang mobil gue tanpa izin. Jangan-jangan ya, kita mau maling beras. Wah, ih parah. Ih dosa tahu fitnah depan musola fitnah kayak gitu loh, fitnah. Siapa yang fitnah? Lagian mau ngapain lagi atau kalau bukan mau maling? Awah, dah turun. Mau kemana? Turun. Ih. Nggak apa-apa. Makasih ya Bu, udah dipinjemin baju. Mana segala baju saya dicuciin lagi. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau baju yang nggak langsung direndam, nanti noda catnya itu suka nggak mau hilang. Tapi kalau kamu suka sama bajunya, nyaman, ya udah buat kamu aja, pakai. Makasih ya Bu.
Assalamualaikum, Bu Ustadz. Waalaikumsalam. Loh, lo ngapain di sini? Gue itu numpang nyuci baju di sini. Lagian emang kenapa nggak boleh? Emang ini rumah lu, bukan kan? Rumahnya Ibu Ustadz sama Pak Ustadz. Lu, kalian ini ada apa sih? Katanya tadi nggak kenal. Ini kok malah akrab bener? Akrab? Pak, beneran kok saya nggak kenal. Lagian Pak, kayaknya saya tuh curiga sama dia. Dia tuh kayaknya bukan orang baik-baik. Dino, kamu teh nggak boleh menghakimi orang seperti itu. Nggak baik. Tuh, denger Bu Ustadz, nggak baik. Lagian ya, mungkin aja nanti teh kita bakal sering ketemu. Siapa tahu gue bakalan kerja di toko beras tempat lu kerja. Ih, amit-amit. Udah tuh Udah. Saya permisi dulu ya, Bu. Pak. Ya udah tuh Bu. Pak, saya juga mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda zaman sekarang. Lo kok tahu-tahu ada di sini? ayam. Loh, kamu teh? Bu, aduh. Bu Ustadz, ini saya ngaku saya udah nyuri makanan, tapi tolong Bu, tolong bisa jangan laporin ke polisi, ampun. Iya. Lagian siapa juga yang mau laporin kamu ke polisi? Kamu teh kalau lapar, kamu minta aja, nggak perlu pakai mencuri seperti ini. Ibu
Ibu serius? Serius, lagian makanannya kan banyak, cukup buat saya sama suami saya. Ya udah kalau gitu, saya panggil suami saya biar kita makan bareng. Iya. Kamu duduk aja dulu. Bentar aja. Ternyata masih ada orang baik. Jadi enak. Oh, kamu. Sok atuh mangga, silakan duduk. Ya, makasih Umi. Sebenarnya teh dari mana asal kamu? Waduh, kalau gue kasih tahu gue ini maling, gue yakin banget nih mereka pasti bakal ngelaporin gue ke polisi. Gimana ya? Bohong aja. Ya sebenarnya mah saya tuh nggak mau bilang-bilang sama orang. Ya tapi berhubung Pak Ustadz nanya sama saya jujur aja lah ya. Sebenarnya mah saya ini anak orang kaya. Terus, kamu teh kenapa ada di sini? Lagi liburan. Saya teh sengaja nggak bawa uang sepeser pun. Saya teh cuman pengen ngerasain aja jadi orang susah. Ya, sebenarnya teh kita memang makhluk sosial, tinggal di lingkungan sosial. Uang itu perlu untuk beli sesuatu, tapi uang bukan untuk segalanya. Itu dia Pak Ustadz. Saya teh pengen mandiri, cari uang sendiri. Ya, abis bosen selama ini jadi anak orang kaya. Oh ya udah kalau gitu kamu teh bisa kerja di itu musola jadi marbot. Boleh? Iya boleh. Kamu juga boleh kok tinggal bareng kita. Kamu teh seriusan mau jadi marbot? Mau, Pak Ustadz mau. Nggak apa-apa lah kerjanya banyak. Saya bisa apa aja kok Pak Ustadz. Beneran. Gila, kok gue malah mikirin cewek itu sih? Cewek yang mana maksud kamu? Oh, jadi sekarang anak ibu itu udah mulai ngincer cewek ya? Mah godain mulu biasaan. Lagian dari tadi ibu kenapa sih pegang HP mulu? Oh ini, enggak gini. Sekarang itu kan lagi zamannya jualan online. Ibu juga mau kekinian dong. Ibu pengen buka toko online beras. Ajarin atuh. Lele, ada si ibu. Toko beras aja pakai di online segala. Enggak, ngaco. Atau ibu ngerekrut karyawan khusus untuk toko online beras ya? Kamu temennya ada yang bisa nggak? Ternyata ibu lagi butuh karyawan. Mungkin harusnya cewek itu aku terima aja ya di toko beras ibu. Lagi tuh si Sinar. Kayaknya dia sembunyi di sini. Bang Adam. Harus dapat. Bener Bang Adam. Aduh. Bang Adam. Lagi tuh si Sinar. Aduh, si Bang Adam kenapa bisa di kampung ini sih? Dia pasti nyariin gue deh. Aduh, enggak. Gue nggak mau jadi jambret lagi. Ajar. Aduh. Udahlah, tenang aja. Gue mah yakin. Gue pasti aman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Bu Ustaz, bentar. Bu, Ternyata kamu anaknya rajin, ulet ya.
Ah, ibu Ustadz mah bisa aja. Tapi ngomong-ngomong, jangankan musola. Kalau Bu Ustadz butuh saya di dapur juga, saya bisa masak. Ah, kalau masalah dapur sih, biar ibu aja tuh. Kamu teh udah capek. Oh ya, ibu teh mau minta tolong sama kamu, boleh? Boleh? Ibu teh minta tolong. Ini uangnya, kamu ke warungnya Pak RT ya. Siap, Bu Ustadz. Ya Allah, ini teh ribet banget. Belanjaan mah banyak begini ya Allah. Duh. Kabur lagi. Ya Allah, ini ibu makasih banget nuhun ya. Kamu udah nolongin ibu. Ini ibu takut banget sampai kaku kaki ibu. Terima kasih, Bu. Udah kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Ini teh biasanya anak ibu nganterin ibu ke pasar. Tapi juga tadi ibu kasihan sama dia kayak capek. Abis nganter jualan kemana-mana. Jadi ibu sendiri. Terus sendirian tapi bawa barang sebanyak ini, ya Allah. Yaudah, saya bantu aja ya, nggak apa-apa. Kamu tuh gak keberatan? Enggak lah, nggak apa-apa. Ya, Ya udah tuh boleh yuk. gede aja. Gede aja. Awas, Bu. Hati-hati. Bentar. Yuk. Nah, ini Sinar. Jadi ini itu rumah ibu, sekalian jadi toko berasnya ibu. Gitu. Bagus, Bu. Lo kok ada di sini? Lu sendiri ngapain di sini? Ya, ini kan tempat kerja gua. Lo pasti mau rusuh kan? Jangan kepedean jadi orang. Ngapain juga gua ngurusin lu. Mendingan sekarang lo pergi. Gua udah males liat muka lo. Lu pikir gua nggak malas ngeliat muka lu? Males. Bentar. Kalian tuh udah saling kenal. Jadi kalian kita temenan. Temen. Ih. Oga. Amit, Roy. Dino, jadi ibu teh mau bilang kalau Sinar ini teh pahlawan ibu. Kalau nggak ada dia, ibu tuh hampir ketabrak sama motor. Dia juga bantuin ibu buat belanjaan ibu yang banyak ini. Tadi ibu mau ketabrak motor. Terus ditolongin dia. Sinar, jadi Dino ini Bu. Tadi kebetulan Bu Tuti telepon. Katanya suruh telepon balik. Kayaknya penting deh. Oh, ya udah tuh yuk masuk dulu yuk. Ibu bikinin minum. Nggak usah, Bu. Sinar di sini aja. Ya udah ibu masuk dulu ya. Iya, Bu. Ibu bawa nih belanjaannya. Aduh, di sini satu lagi. Bentar ya. Makasih ya. Ngomong apa? Gue bilang makasih. Ih, nggak kedengeran loh. Ngomong apa sih? Makasih, Sinar. Ya, karena lo udah nolongin Bu Sapri. Bu Sapri itu bukan cuma bos, tapi dia udah kayak ibu gue sendiri. Ngomong-ngomong, gue juga mau minta maaf. Ya, tunggu. Ngomong apa? Selama ini, gue suka ngomel terus sama lo. Minta apa? Minta maaf. Nggak kedengeran. Minta apa? Minta maaf, Sinar. Minta maaf. Tuh dong. Gue tuh emang harus digituin orangnya. Gue kan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gawat dia lagi. Ada apa? Panas di situ. Uyut datang. Uyut mau pesen beras. Oh, ya. Toilet di mana? Oh, toilet lurus, nanti belok kanan. Tadi siapa, A? Itu. Nih, loh. Ini teh Sinarnya kemana? Tadi katanya mau ke toilet, Bu. Toilet? Nggak ada di toilet. Ibu tahu aja Uyut mau datang sampai dibawa minum segala loh. Adino, beras di rumah Uyut tuh habis.
Antar langsung ya berasnya ke rumah. Sekalian antar Wit pulang, ya. Tapi Ate masih jaga toko, Wit. Loh, kan ada ibu jagain, ya kan Bu? Iya udah nggak apa-apa, sok atuh nganterin Wiwit dulu. Udah deh. Oh iya, berasnya mau berapa kilo? Sekarung aja. Wah, yaudah. Ntar ya. Makasih ya. Iya. Pak RT. Gimana kabarnya, Dino? Baik, Pak, baik. Dino, Wiwit anak saya ini calon istri yang idaman. Dia pandai melayani suami loh. Pasti semua laki-laki ingin mendapatkannya. Oh ya, Dino, sudah pernah dengar belum? Kalau ada desas-desus di kampung ini, katanya ada cowok yang mirip preman dan sepertinya sedang mencari seseorang. Jangan-jangan, Bah, dia satu komplotan sama maling yang pernah di rumah ini dulu. Kayaknya kita emang harus memperketat keamanan di sini. Ah, iya ya. Oh, ya udah tuh, saya permisi dulu. Mau sholat zuhur. Ya udah. Adino, Wiwit ikut ke musola ya? Bentar, Wiwit ngambil makanan dulu. Sebentar ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Setan! Nah, nih orang-orang bukan setan. Seneng amat sih lu bilang gue setan. Lagian tuh rambut lo nakut-nakutin aja. Ini ngapain? Nyikat-nyikat jam segini. Lu yang ngapain kesini? Bukan jam sholat juga. Malah ke tempat wudhu. Gue sengaja nyikat jam sekarang biar nanti pas jam sholat udah nggak licin. Gua belum sholat zuhur. Lo lapar? Kenapa nggak makan di tempat Pak Ustadz? Pak Ustadz sama Bu Ustadz lagi puasa. Ya kali gue makan. Yaudah deh, sebagai permintaan maaf gue, gimana setelah gue Dino. Kamu bukan yang maling waktu itu ya? Tolong, maling! Mana maling? Tadi malingnya di sini, sekarang lari. Itu loh, yang pernah malingin kandang ayam Wiwit. Jangan-jangan dia teh mau maling di musola ini, Pak Ustadz? Kata Pak RT juga sempat ada laporan kalau ada preman keliaran di kampung ini. Ya udah, mulai sekarang kita perketat keamanan supaya kampung kita aman. Ya, betul Pak Ustadz. Terus maling yang tadi gimana, Pak? Sudah jauh, biarkan saja. Ya udah, Pak.
Ya udah, kalau gitu Bapak ada urusan. Bapak pulang dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Dino, Ya. kita jadi makan siang nggak? Oh iya. Ya udah tuh, Adino cari Sinar dulu ya. Mana tuh anak? Aduh, itu cewek ngejar nggak ya? Aduh, kalau sampai ketangkep mah berabe urusannya ini mah. Aduh, kemana ya? Ada orang ya? Iya, ini teh orang. Iya, lama nggak ya? Masih lama nggak? Iya. Sinar. Ustaz, punten. Sinar teh kenapa? Mau pakai kamar mandi? Kebelat. Kebelet? Oh iya. Sebentar, Sinar. Bu, Enggak. Lihat Pak Ustadz. dalam. Di dalam. Kebelat, Bu. Iya. Iya. Kebelet. Bu Ustad, lihat Sinar nggak? Sinar? Tadi sih ibu lihat Sinar di toilet. Oh ya Dino, kamu lihat Pak Ustadz? Oh iya, tadi Pak Ustadnya bilang katanya mau langsung pulang. Oh gitu. Ya udah, ibu permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Wit, Sinarnya kan masih di toilet. Tunggu sebentar lagi ya. Iya. Wiwit ke toilet dulu ya. Nanti si Sinar itu Wiwit cariin deh, ya. Ya udah tuh. Ini si A. Sinar, kamu di dalam ya? Mendingan teh ya, kamu tuh nggak usah gangguin Adino. Jadi nih cewek kesini bukan buat nangkep gue, tapi karena urusan si Dino. Nanti makan siang nggak usah ikut, daripada jadi nyamuk aku. Ay, juga. Dia kan nggak tahu nama gue Sinar. Jadi dia nggak akan tahu kalau Sinar itu maling, alias gue maling. Berarti gue aman di sini. Adino tuh ya ganteng, cocoknya cuma sama Wiwit yang cantik jelita. Kamu pasti mukanya kurang cantik deh. Mending minggir aja deh, nggak usah deket Adino ya. Wah, songong. Bilang gua nggak cantik. Wah, nyebelin banget. Gua kerjain juga lu. Wit, kenapa? Loh, kok basah kuyup gitu? Uyuk disiram sama teman Atu yang jelek. Kan Uyuk jadi gak bisa ikut makan siang. Oh, bukannya gitu. Mendingan kamu pulang ya, daripada kamu teh masuk angin. Ya, Anterin. rumah kamu teh kan deket. Pulang sendiri aja ya. Ayo dong anterin atuh ya. Oh, Adin itu kan udah ada janji. Ya udah. Mana? Tuh nenek lampir udah pergi kan? Serius? Lo tadi siram si Wiwit? Iya, basah kuyup ya? Rasain. Lagian songong banget, bilang gue nggak cantik. Hah, cantikan juga gue kan.
Sapri. Dino, Bu Saprinya ada? Nggak tahu. Kenapa emangnya? Mau pamit pulang? Oh, gimana kalau gue antar aja? Nggak usah ngerepotin ah. Nggak apa-apa, gue nggak direpotin kok. Nggak usah, nggak apa-apa. Sendiri juga bisa, udah biasa. Beneran. Lagian lo udah capek kan? Gue antar aja ya. Ini teh kalian kenapa? Bu, enggak, ini mau pamit pulang, Bu. Oh, ya udah sekalian ibu titip ya ini untuk Bu Ustadz. Udah kamu pulangnya diantar sama Dino aja. Kasihan kamu, kayak kamu capek. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Sendiri aja. Udah nggak apa-apa. Dino nggak ngapa-ngapain kok, nggak repot kok dia. Dino kamu mau kan nganterin Sinar, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Mau kok, Bu. Tuh nggak apa-apa mau kok. Ya udah tuh. Ini pamit dulu ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gue seneng banget deh lihat lo betah kerja di toko beras. Gue kira lo bakal capek. Ya, enggak lah. Cuman ya dibawa enjoy weh. Ya walaupun kerja jadi marbot nggak diupah, gue mah tetap seneng dah. Soalnya kan kalau kerja di toko beras diupah, halal lagi. Emangnya selama ini kerja lo nggak halal? Gue boleh tahu nggak asal usul lo kayak gimana? Sorry Sinar, gue nggak maksud bikin lo tersinggung. Ya kalau emang lu pengen tahu asal usul gue dan pengen tahu lebih dari sekarang tentang gue, lo harus lebih keras lagi. Maksud lo? Ya paling enggak lu harus jadi lebih baik lagi sama gue, lebih perhatian, dan yang paling penting lu nggak boleh marah-marahin gue mulu. Segitu seriusnya? Ya iyalah, ya itu juga kalau lu emang pengen tahu lebih tentang gue. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Tuh anak serius apa bercanda sih? Sinar! Wanginya manis sedap pisan. Itu baru wanginya ya? Gimana rasanya? Gak nyesel kan gue bawa ke sini? Enggak lah. Neng, ini jagung bakarnya sudah matang. Sok atuh kadiekeun. Nuhun, Pak. Pak. Mau. Enak kan? Tunggu. Lo teh kalau makan berantakan terus.
gue hidup dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Gue gak punya siapa-siapa. Kadang sirik sama bintang. Bintang aja banyak temennya. Gue cuma sendiri. Kalau lo malu karena gue ngeliatin lo nangis, lo boleh kok pakai bahu gue buat ngumpetin air mata lo. Gue juga sendiri sih, Nak. Gue gak punya siapa-siapa. Jadi lo gak usah ngerasa sendirian. Mulai detik ini, gue janji. Gue akan selalu jadi temen lo. Dan gue akan selalu jadi orang pertama di saat lo membutuhkan sesuatu. Serius? Iya, serius. Lo bakal tetap jadi temen gue walaupun lo tau masa lalu gue. Iya. Janji. Janji. Abah. Ayah naon, ada apa? Abah ini lagi ada urusan penting, mau ke undangan Pak Lurah. Pak Dino deket sama cewek lain. Hah? Abah kan sudah bilang sama kamu, kalau kamu pingin deket sama dia, kamu harus usaha. Nah, kenapa tuh sekarang begitu? Kamu yang pusing kalau dia sudah deket sama cewek? Hah? Cewek itu, Bah. Cewek itu yang pernah malingin perkarangan ayam rumah kita. Hah? Anu bener atuh. Ya udah, kalau gitu kita samperin dia. Ayo. Iya, tapi kan Abah punya urusan penting sama Pak Lurah. Nyamperinnya besok ya. Aduh, Abah, kalau besok mah keburu basi. Gak bisa. Abah harus ke undangan Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kumaha ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinar, Dino, kalian teh dari mana? Iya, kok nggak kasih kabar? Maafin kita ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi kita teh habis anterin pesanan beras ke puncak. Habis itu kita teh jalan-jalan. Iya, Sinar. Lain kali kalau mau kemana-mana kasih kabar. Jadi kita teh nggak khawatir. Kamu teh kan anak perempuan. Dan kita juga udah nganggap kamu seperti saudara. Iya, Bu Ustadz. Sinar minta maaf ya, punten pisan. Maafin saya Pak Ustadz. Saya janji lain kali gak akan kejadian kayak gini lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Bapak teh percaya kalau sama Dino. Sekarang sudah malam. Dino pulang ya. Baik Pak. Besok kita ketemu lagi ya. Ya iya tuh, kan tempat kerjanya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dia ngumpet di rumah Pak Ustadz kampung sini. Lihat aja. Nanti saya bongkar semuanya.
Sinar. Jadi begini hidup lo sekarang. Dibayar berapa lo sama mereka? Sampai lo mau jadi pembantu kayak gini? Lu ngapain sih bang di sini? Gue kan udah bilang ya sama lo, gue nggak mau balik lagi kayak dulu. Gue udah bilang sama lo, lu nggak akan gue biarin lolos. Lu tuh tandem jamret gue yang paling oke. Duh bang, bisa nggak sih nggak ngomongin kayak gitu di sini? Gue nggak mau ya ada orang lain denger. Siapa yang mau denger? Siapa? Sinar, ini teh siapa? Teman kamu? Iya bu, pak. Saya temennya Sinar, temen jamret. Astagfirullahaladzim, jamret. Saya sama Sinar sering banget jamret di mall. Ngambil duit orang. Kalau ibu sama bapak nggak tahu apa itu yang namanya jamret. Sinar, benar deh yang dia bilang. Iya Pak Ustadz, Bu Ustadz. Tapi saya udah nggak kayak dulu lagi Bu, Pak. Saya tuh udah tobat. Ngapain lo tobat-tobat? Hah? Udah, daripada sekarang di sini jadi pembantu, mending ikut aja jamret sama gua. Yuk. Enggak, gua lepasin dia. Gua nggak mau, lepasin gue. Lepasin dia. Jangan ikut campur lo. Abah. Dasar kurang ajar lo. Berani-beraninya lo sama cewek. Jadi dia jagoan lo. Sekarang lo pergi dari sini. Jangan ganggu Sinar lagi. Ngapain lo bela-belain si Sinar? Dia itu maling. Jamret. Dia nggak bohong, A. A inget kan waktu kita ngejar maling di kandang ayam? Itu Sinar, A, malingnya. Tanya aja dia kalau A nggak percaya. Benar itu Sinar. Iya. Gue minta maaf kalau gue selama ini nggak jujur sama lo. Tapi gue udah berubah. Nino, lo bener-bener ya bang. Nino. Maling, temennya maling. Dino, gue mau ngobrol bentar boleh ya? Gue sibuk. Bentar aja, gue mau ngobrol sama lu bentar aja. Gue sibuk. Sebentar doang, Dino. Ngobrol bentar aja. Gue lagi buru-buru mau anterin pesanan beras. Yaudah kalau gitu gue ikut ya, kan kita bisa ngobrol di mobil. Kayaknya mending lo jaga di sini aja deh. Gue lagi pengen jalan sendiri. Gue tahu no, gue salah. Gue udah gak jujur sama lu. Gue minta maaf. Tapi kan katanya lu udah janji lu bakal tetap temenan sama gue. Maafin gue atuh. Kasih gue waktu untuk berpikir. Gue juga gak nyangka semuanya akan jadi kayak gini. Maafin gue. Gue jalan dulu. Nino. Gue pengen percaya sama lo, Sinar. Tapi hati gue masih bingung, masih bimbang. Sebenarnya lo udah berubah atau cuma bohong selama ini? Lu bilang bakal jadi temen gue selamanya. Tapi mana? Lu malah ninggalin gue. Dino, Sinar. Iya, Bu Sapri. Maaf ya, Bu. Kita mau sarapan dulu sebelum ke kantor. Ya nggak apa-apa, udah sarapan dulu aja. Ibu kenapa sih? Kok kayaknya bingung gitu?
Iya, ibu tuh baru nyadar sesuatu. Udah beberapa hari ini, uang di kasir kita selalu aja hilang. Kira-kira siapa ya yang ngambil? Kalian lihat nggak ada orang yang mencurigakan gitu masuk ke toko kita? Demi Allah, Bu. Demi Allah, Sinar nggak nyuri. Sinar sama sekali nggak nyuri uang itu, demi Allah, Bu. Iya, Sinar. Ibu nggak nuduh kamu. Assalamualaikum, Bu Sapri. Assalamualaikum. Pada nggak ada orang ya. Bu Romlah. Astagfirullah. Bu Romlah kenapa mencuri? Maafin saya, Teh. Jadi selama ini Ibu Romlah yang nyuri uang di sini? Iya, Teh. Maafin saya, Teh. Saya sudah tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak punya suami, Teh. Sedangkan saya harus menghidupi 4 anak saya. Ya terus kenapa Ibu Romlah nggak kerja aja tuh? Sudah, Teh. Tapi tidak ada yang menerima saya. Maafin saya, Teh. Jangan laporin saya ke polisi. Nanti anak saya nggak ada yang urus. Ya, yaudah Bu. Saya nggak akan ngelaporin Ibu ke polisi. Cuman saya minta Ibu janji kalau Ibu teh nggak bakal nyolong lagi kayak gini. Iya, Teh. Nih, ambil Bu. Buat Ibu sama anak-anak Ibu makan. Ya, nggak seberapa, cuman seenggaknya bisalah untuk 1 mingguan. Makasih. Teteh baik banget sama saya. Saya permisi dulu, Teh. Syukur deh kalau ada yang anggap gue baik. Tapi sayangnya orang yang gue harapin untuk anggap gue baik malah nganggap gue nggak baik. Ya Allah, gue jahat banget sama Sinar. Gimana caranya gue mau minta maaf lagi sama dia? Ngapain lagi coba gue di sini? Ah, orang yang punyanya juga nggak pengen gue di sini. Apaan sih, lepasin ah? Sinar, please. Gue mau minta maaf. Gue mau bicara sama lo. Gue antar lo pulang ya. Nanti kita bicara di mobil. Nggak usah, gue pulang sendiri aja. Gue lihat kejadian yang tadi. Selama ini yang nyuri uang di toko beras itu bukan lo. Jadi maksudnya teh, kalau lu nggak ngeliat kejadian yang tadi, lu juga nggak tahu siapa pelaku sebenarnya, lu bakal tetap curiga sama gue. Ya, maksud gue nggak gitu. Ya please ya Sinar. Maafin gue. Maafin gue. Sinar. Tunggu. Tunggu Sinar. Sih, lepasin ah. Jangan pernah deketin gue lagi. Tapi gue mau minta maaf. Please. Maafin gue ya. Segampang itu yang lu minta maaf sama gue. Cuma lah, salah atau enggak, gue juga nggak ada ngaruhnya kan buat lu. Ngaruh. Karena aku sayang sama kamu.
Sayang sama gue. Iya. Sayang sama kamu. Saat kita jauhan, hati aku sakit banget. Kalau lu sayang sama gue, kenapa lu ragu sama gue? Aku sedih. Dan itu menutup mata hati aku. Tapi sekarang aku sadar. Aku sayang sama kamu. Dan aku gak peduli lagi dengan semua masa lalu kamu. Dan aku pengen kita lebih dari sekedar sahabat. Maksud lu? Aku cinta sama kamu. Kita pacaran yuk. Sinar, sejak ada kamu teh, toko beras ibu jadi bersih. Nggak nyesel ibu mempekerjakan kamu. Alah, isi ibu mau bisa aja. Ih, kok dia masih bisa sih kerja di toko beras yang Dino? Nyebelin banget. Atau jangan-jangan Bu Sapri belum tahu siapa dia sebenarnya. Lihat aja Sinar, gue akan buka semuanya depan ibunya Dino. Udah, kamu makan dulu, Gi. Biar ibu aja yang jagain toko. Nggak apa-apa gitu, Bu. Nggak apa-apa. Yaudah tuh. Masuk dulu ya, Bu. Waalaikumsalam. Bu Sapri, Bu Sapri kok masih mau ngizinin dia kerja di sini? Memangnya kenapa? Emangnya Adino nggak cerita? Dia kan maling. Kamu teh serius? Jangan fitnah. Kalau Bu Sapri nggak percaya sama aku, sok langsung tanya ke dia. Bahkan dia tuh ya pernah mau maling di rumah saya. Adino tuh saksinya. Kalau Bu Sapri memperkerjakan dia terus, bisa habis deh itu uang-uang beras. Iya sih. Beberapa hari yang lalu, beberapa kali terjadi pencurian uang. Itu tuh pasti dia deh, Bu. Coba ditanya. Sinar, Iya, Bu. kamu pernah maling di rumahnya Wiwit? Ayo jawab, jangan diem. Iya, Bu. Dengar ya, mulai sekarang kamu saya pecat. Kamu nggak lagi kerja sama saya. Bu, tapi saya udah insyaf, Bu. Saya nggak percaya. Dan satu lagi, kamu jangan deketin anak saya Dino, karena saya gak ridho. Dino anaknya Ibu? Iya, Dino itu anak kandung saya. Selama ini dia nggak suka kalau orang pada tahu kalau dia anak juragan beras, karena dia nggak mau dimaterin sama cewek. Ini malah ketemu kamu maling. Ya udah, kalau itu mau Ibu, saya permisi. Sinar, ayo kita antar pesanan beras. Ternyata kamu juga pembohong. Sinar, Bu, Sinar kenapa? Dino, denger ya. Mulai sekarang ibu nggak mau kamu temenan lagi sama dia. Kenapa, Bu? Jadi Wiwit teh udah ngasih tahu ke Ibu siapa sebenarnya si Sinar. Maling, ya kan? Wiwit, kamu dengerin baik-baik ya. Masa lalu Sinar memang buruk. Tapi, bukan berarti tuh dia nggak bisa insyaf. Nggak bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi Dino, Sinar itu belum bertobat. Dan ibu yakin, peristiwa kecurian uang itu pasti karena kerjaannya dia. Bukan Sinar, Bu. Dino lihat sendiri siapa yang ngambil uang itu. Bu Romlah, tetangga kita. Sinar emang sengaja nggak laporan sama ibu. Karena Sinar kasihan sama Bu Romlah. Bahkan, dia ngasih gajinya
buat modal usaha Bu Romlah. Makanya sekarang Bu Romlah udah gak nyuri lagi. Jadi ibu melakukan kesalahan. Selalu ada kesempatan untuk minta maaf kok Bu. Ini kenapa semua pada belain dia sih? Dia kan maling. Bekas maling daripada tukang fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Loh, Sinar, kamu itu mau kemana? Kok pakaian kamu kembali seperti ini lagi? Sinar mau pergi Pak Ustadz. Sinar mau ninggalin kampung ini. Kenapa? Ya walaupun kamu mau pergi kan nggak perlu harus berpakaian seperti ini lagi, ya kan? Ingat loh Sinar, semua warga kampung sini menyebut kamu itu kan bidadari yang turun di musola. Jadi nggak perlu berpakaian seperti ini lagi, ngumbar-ngumbar aurat, ya kan? Yaudah, kita duduk yuk. Kenapa? Ada masalah sama Dino? Dino teh udah ngebohongin Sinar Pak Ustadz. Dia bilang dia teh orang miskin. Dia bilang dia teh nggak punya orang tua sama kayak Sinar. Dia juga bilang kalau dia teh cuma pekerja di rumahnya Bu Sapri. Tapi ternyata dia teh anak kandungnya Bu Sapri. Bukannya memang Dino anaknya Bu Sapri? Pak Ustadz tahu kalau Dino anaknya Bu Sapri? Nggak pernah bilang sama Sinar? Kan kamu nggak pernah nanya sama Bapak. Dan Bapak pikir Dino punya alasan. Ya seperti kamu juga dulu yang menutupi jati diri kamu, ya kan? Ya, tapi kan tetap aja Dino udah nipu Sinar Pak Ustadz. Ya udah, sekarang ketimbang kamu galau, mendingan kamu sholat supaya kamu tenang. Minta petunjuk dari Allah, ya. Sinar kerja di musola, tapi Sinar nggak pernah sholat Pak Ustadz. Sinar takut sama Allah. Dosa Sinar itu terlalu banyak. Sinar, Allah itu maha pemaaf, maha pembuka pintu taubat. Jadi, taubat kamu belum sempurna kalau kamu nggak sholat. Sok atuh sholat. Ya. Kunaon atuh Neng, balik lagi. Sinar lupa cara wudhu sama sholat. Ya udah, nanti Bapak bilang sama Ibu ya untuk ngajarin kamu sholat sama
jadi gini semuanya sih? Padahal gue baru aja ngerasain yang namanya jatuh cinta. Tapi udah disakitin, dibohongin. Tega banget sih. Aku sama sekali nggak ada niat untuk bohongin kamu, Sinar. Kamu ngapain di sini? Lagian tahu dari mana kalau aku di sini? Aku mau minta maaf sama kamu. Tunggu, Sinar. Aku beneran mau minta maaf. Dari dalam hati aku paling dalam. Aku bener-bener gak ada niat sama sekali untuk bohongin kamu. Apalagi nyakitin kamu. Kalau benar kamu mau, kita bisa lupain semua ini. Dan kita mulai lembaran baru untuk jalani hidup kita. Sinar, jawab. Kamu serius? Sangat serius. Ya tapi aku mah apa tuh? Cuma orang miskin, gak punya apa-apa. Aku gak peduli. Aku juga anak yatim piatu, gak punya siapa-siapa. Sinar, aku gak peduli sama semua itu. Aku itu benar-benar sayang sama kamu. Dan aku cinta sama